Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang mana seperti sekalian, kenikmatan ini sangat sering sekali dilupakan oleh kebanyakan manusia. Di semua kalangan manusia sangat banyak sekali dilupakan kenikmatan ini, yaitu apa? Kenikmatan sehat dan juga kenikmatan luang waktu atau waktu luang. Harus kita ingatkan kembali bahwa dua kenikmatan ini selalu ada dan selalu kita rasakan setiap hari. Dan kadang kita semua melupakan dua kenikmatan ini. Patut kita syukuri ketika kita mendapatkan kesehatan. Patut kita syukuri juga ketika kita mendapatkan waktu luang. Karena apa? Dua kenikmatan ini kalau kita rasakan itu sangatlah nikmat. Ketika apa? Ketika kita merasakan sakit dan waktu yang sempit. Ikhwati rahimahullah, dengan sebab itu haruslah kita semua selalu bisa mensyukuri dua kenikmatan ini. Dengan apa? Kesehatan. Nikmat kesehatan kita harus lakukan dengan cara mengamalkan setiap amalan kita ketika kita sehat dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Makanya ada istilah sehat walafiat. Sehat walafiat itu ialah ketika kesehatan yang dilakukan, yang diamalkan, yang dilaksanakan dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka itu menjadi sehat walafiat. Dan itu cara salah satunya untuk mensyukuri kenikmatan itu yang telah Allah berikan kepada kami. Yang kedua, waktu luang. Begitupun waktu luang. Kadang kebanyakan manusia ketika menjalankan hari-harinya dengan waktu yang luang, misalkan dalam kesehariannya bekerja, lalu setelah bekerja kita pulang ke rumah, dan apa yang kita lakukan? Kebanyakan orang-orang melakukan istirahat dengan cara seperti itu, atau apa hal-hal yang lain yang mungkin kurang bermanfaat. Maka dari itu cara bersyukurnya bagaimana? Dilakukan dengan hal-hal bermanfaat waktu luang. Karena ketika kita mendapatkan waktu yang sempit, kita pasti akan terus merasa kapan waktu luang yang kita dapatkan. Maka ikhwatullah, saya ingin kembali bahwa ada dua kenikmatan yang selalu manusia lupakan, apa? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Karena itu, mari kita bersama-sama untuk selalu bersyukur atas segala yang terjadi kepada kita. Ikhwatul iman rahimahumullah, pada akhir-akhir ini wilayah di Indonesia, di Bandung terutama Jawa Barat, mengalami cuaca hujan. Yang mana sebelum kita mengalami hujan di Bandung terutama, kita juga mengalami kemarau yang lumayan sangat panas. Dan alhamdulillah untuk akhir-akhir ini kita diberikan oleh Allah satu kenikmatan yang besar dari Allah, ialah
salah satunya hujan. Hujan yang telah Allah turunkan di bumi. Sepatutnya kita sebagai manusia, terutama sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ialah apa? Mensyukuri juga atas apa yang telah Allah berikan dalam bentuk hujan. Makanya pada saat itu Rasulullah menganjurkan kepada umatnya, ketika kita mendapatkan hujan, bagaimanapun bentuknya, berdoa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat, berikanlah hujan yang bermanfaat. Karena pada dasarnya kadang dalam hujan itu terdapat ujian atau bahkan azab yang Allah berikan. Makanya ikhwatu iman rahimakumullah, patut kita syukuri atas apa yang terjadi ketika hujan ini. Karena kadang kebanyakan juga manusia mengeluh, orang-orang mengeluh, masyarakat mengeluh. Dengan apa? Dengan hujan yang tak kunjung-kunjung berhenti. Karena mungkin kita juga merasakan dalam hujan tersebut kadang merasa tidak bisa bergerak kemana-mana. Namun perlu kita ketahui bahwa hujan itu adalah rahmat dan banyak keberkahan di dalamnya yang telah Allah berikan untuk umat manusia. Karena jika tidak ada hujan, bisa jadi tanaman-tanaman kekurangan air, bahkan manusia pun kekurangan air. Itulah mengapa hujan juga perlu kita syukuri. Karena yang namanya hujan itu salah satu makhluk yang Allah ciptakan. Karena kebanyakan dari kita ketika turunnya hujan itu malah membuat kita merasa berkeluh kesah. Aduh hujan ini. Itu salah satu hal yang sebetulnya tidak baik kita lakukan. Kenapa? Karena catatan hujan itu ialah ciptaan Allah, makhluk Allah. Kalau kita berkeluh kesah, seakan-akan kita mencela atas ciptaan Allah itu, makhluk yang tidak punya salah, makhluk itu Allah yang turunkan, Allah yang ciptakan. Tapi kita malah mengeluh dengan benda tersebut. Makanya hati-hati juga dalam berkata. Kenapa? Kata-kata itu bisa aja dicatat oleh malaikat dengan hal yang buruk. Maka sebaik-baiknya ucapkanlah hal-hal yang baik. Meskipun hujan, meskipun ketika hujan kita sulit untuk pergi ke tempat kerja, meskipun dengan hujan kita sulit untuk pergi ke masjid, untuk sholat berjamaah di masjid, katakanlah hal yang baik. Mungkin hujannya deras, jadi kita nggak bisa ke masjid. Bahkan untuk pada zaman sekarang itu sudah banyak sekali teknologi yang canggih, dibuat gas hujan, dibuat yang lain. Itu untuk apa? Untuk mempermudah. Itu Allah rencanakan karena saat nanti pasti akan ada di masa yang seperti ini. Kemudian hujan juga bisa menjadi ujian, bisa menjadi peringatan dengan apa yang telah terjadi pada umat. Semoga lekas membaik. Yang terjadi di tempat saudara kita di daerah Sukabumi, di sana tergenang banjir yang sangat besar. Mungkin
Karena kita berpikir apakah itu musibah, apakah itu ajar dari Allah dengan orang-orang yang di tempat itu, di wilayah itu. Apakah di sana banyak sekali kemaksiatan? Allah Alam. Yang pasti itu bisa jadi untuk Allah, untuk kita. Allah berfirman tersebut atas dasar ujian dan juga atas dasar peringatan bahwa apapun yang Allah lakukan itu bisa saja terjadi. Makanya kembali lagi berdoalah kepada Allah ketika kita didatangkan sesuatu, baik itu hal yang buruk ataupun hal yang baik. Berdoalah bahwa semua hal yang kita lakukan semoga Allah curahkan rahmat dan juga berkah. Ikhwatul iman rahimahullah, dalam hujan ini Rasulullah SAW memberikan perumpamaan untuk manusia. Hujan, Rasulullah menyebutkan perumpamaan ini ialah antara hujan dengan tanah. Hujan yang turun dari tanah yang menerima curahan hujan. Yang pertama, hujan itu, tanah itu, ada hujan yang, ada tanah yang bisa menerima air hujan dan bisa menyerap air hujan, lalu kemudian kita serap, tanah tersebut bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang akan dimakan, dimanfaatkan oleh manusia, oleh hewan-hewan atau hal-hal lainnya. Itu yang pertama. Ada tanah, namanya tanah mati ya. Ada tanah yang ketika turun hujan, air hujan itu diserap, lalu kemudian bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia ataupun hewan. Bisa digunakan untuk kebun-kebun manusia, bahkan untuk hewan-hewan yang memakan rumput bisa dimanfaatkan. Itu yang pertama, ada nafiyah, jenis tanahnya. Kemudian jenis tanah yang kedua itu ada ajadib, tanah ajadib, yang mana tanah ini ketika diturunkan hujan, tanah ini tidak bisa menyerap, namun bisa membuat air menggenang, di atas tanah ini. Dan dengan air menggenang di atas tanah ini, air tersebut bisa juga dimanfaatkan untuk minum, atau bahkan mungkin jika airnya tergenang di tanah yang bersih bisa digunakan untuk mandi manusia, ataupun bisa digunakan untuk minum para hewan-hewan di sekitarnya. Itu tanah yang kedua, tanah yang kedua. Yang ketiga ada tanah yang ini tanah ketika diturunkan hujan tidak menyerap dan juga tidak membuat genangan air. Ketika turun hujan, tanah ini tidak menyerap dan tidak bisa membuat bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Ini perumpamaan yang Rasulullah SAW sebutkan kepada umatnya. Hujan tersebut ayatnya ilmu ataupun hidayah yang telah Allah berikan, yang telah kita dengar di sekitar kita, dan tanah ini layaknya hati kita, diri kita. Bagaimana cara kita menerima hidayah, bagaimana cara kita menerima ini. Yang pertama ada nakiyah. Perumpamaan yang pertama itu layaknya seseorang yang menerima ilmu, menerima hidayah. Dia bisa menghafalkan ilmu tersebut, dia bisa mendalami ilmu tersebut, dia bisa menerima ilmu tersebut,
sampai akhirnya dia bisa memberikan dan bermanfaat untuk sekitarnya, mengamalkannya untuk diri sendiri dan juga mengamalkan untuk orang lain sekitarnya, memberikan ilmu-ilmu yang dia miliki dan hidayah-hidayah yang dia hadapi itu bisa diberikan kepada orang sekitarnya. Itu Nabi ya. Lalu yang kedua, jadi ayatnya seseorang yang menerima ilmu ataupun menerima hidayah, dia bisa menerima hal tersebut, dia bisa memanfaatkan ilmu tersebut, dia bisa menerima hidayah tersebut. Namun dia sendiri belum bisa mendalami ilmu tersebut karena kekurangannya atas kecerdasannya ataupun apapun, tidak bisa mendalami hal tersebut dan hanya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan apa? Dengan dia didatangi oleh orang-orang sekitarnya, karena orang-orang sekitarnya mungkin bisa mendalami ilmu tersebut. Dan untuk yang perumpamaan kedua ini, dia tidak bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, namun bisa bermanfaat untuk orang lain. Lalu kemudian yang ketiga, ada kian. Diumpamakan ketika ada seseorang yang mana dia menerima ilmu atau dia menerima hidayah dari luar, dia tidak bisa memakan tentang hal tersebut dan ya, dia menolak hal tersebut. Jadi untuknya tidak ada kebermanfaatan untuk dirinya dan juga tidak ada kebermanfaatan untuk orang lain. Alhamdulillah, insya Allah semoga saya berkahi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah. Atas hal tersebut, dalam 3 hal perumpamaan yang Allah berikan kepada diri Rasul sendiri dan juga kepada umatnya, itu merupakan pilihan bagi kita. Kita akan memilih menjadi perumpamaan yang mana, menjadi tanah yang mana. Apakah menjadi tanah yang nanti ya kalau jadi, atau mungkin Quran yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan juga tidak bisa bermanfaat bagi diri sendiri. Itu pilihan untuk kita sebagai muslim. Karena pada dasarnya dalam diri kita itu memiliki hati yang semua hati itu pasti menunjukkan kepada Allah. Jangan sampai berkata seperti ini, ya gimana lagi, saya sudah diberikan ilmunya segini dan saya tidak bisa mendalami ilmunya, bagaimana lagi, mungkin memang pemberian dari Allah. Karena pada dasarnya Allah menciptakan hati itu sudah pula menunjukkan mana hal yang baik dan benar dan mana juga hal yang buruk dan tidak baik. Itu pilihan untuk kita semua. Allah memberikan pilihan mana hal yang bisa memberikan manfaat untuk diri kita dan juga orang lain, dan juga mana hal yang tidak sama sekali bisa memberikan manfaat untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Bahkan dalam hadis disebutkan beribu ada sampai dalam beberapa ayat itu menunjukkan bahwa meskipun satu ayat kita setidaknya bisa bermanfaat untuk orang lain. Ataupun khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Mengamalkan Al-Quran itu bukan kita hanya membaca saja, menghafal saja, mempelajari tafsir saja, tapi kita juga setidaknya bisa memberikan, mengamalkan kepada orang lain, mengajak orang lain untuk bisa sama seperti kita. Itu suatu pilihan untuk kita kaum muslimin. Maka dari itu kita perlu
perlunya kita lebih sadar diri atas apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Perlunya kita banyak-banyak bermuhasabah diri bagi khotib dan juga ustaz atas apa yang telah kita jalani saat ini. Karena tanpa kita sadari banyak sekali hal-hal yang mungkin kita lupa untuk bersyukur, hal-hal yang mungkin itu adalah pemberian dari Allah dan kita malah menyia-nyiakan pemberian tersebut. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh